Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar materi tentang faktor-faktor interaksi sosial menurut Surjono Sukanto. Nah anak-anak, apakah kalian masih ingat pengertian dari interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik atau hubungan sosial berupa aksi saling memengaruhi. Aksi ini dapat terjadi antar individu dan kelompok, dan antar kelompok. Nah anak-anak, sebelum kita membahas apa saja faktor interaksi sosial menurut Surjono Sukanto, don't forget to subscribe. Thank you. Faktor interaksi sosial pertama yaitu imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Imitasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti gaya bicara, berpenampilan, tingkah laku, adat dan kebiasaan, serta pola pikir. Contoh imitasi yaitu seorang anak akan meniru orang dewasa yang menyeberang jalan melalui penyeberangan. Contoh imitasi kedua yaitu seorang anak akan meniru gaya pakaian artis idola. Contoh imitasi ketiga yaitu seorang anak akan meniru gaya menyanyi dari penyanyi lain. Contoh imitasi keempat yaitu seorang anak akan meniru kebiasaan belajar dari siswa lain agar mendapat nilai akhir yang lebih baik. Nah, bagaimana anak-anak? Dari pengertian dan contoh imitasi, apakah kalian sudah memahaminya? Jadi, imitasi yaitu proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain melalui sikap, penampilan gaya hidup, bahkan apa saja yang dimiliki oleh orang lain. Faktor interaksi sosial kedua ialah identifikasi. Identifikasi yaitu keinginan seseorang untuk menjadi seperti orang lain seutuhnya atau meniru secara keseluruhan. Contoh identifikasi seperti seorang anak yang mengidolakan ibunya berusaha mengidentifikasi dirinya seperti ibunya karena ia menganggap sikap, perilaku, dan nilai yang dimiliki oleh sang ibu merupakan tipe ideal. Contoh identifikasi kedua yaitu seorang anak mengagumi Hotman Paris Hutapea sehingga bercita-cita ingin menjadi pengacara terkenal ketika ia dewasa nanti. Contoh identifikasi ketiga, masyarakat Indonesia suka dengan gaya belusukan yang dilakukan Presiden Jokowi. Hal tersebut membuat banyak tokoh politik di Indonesia meniru gaya belusukan yang dilakukan Jokowi. Dan contoh identifikasi keempat yaitu seorang pria melakukan serangkaian prosedur operasi plastik agar dapat terlihat mirip dengan Michael Jackson. Selain itu, ia juga berlatih bernyanyi dan berperilaku sama seperti artis yang diidolakannya tersebut. Nah, anak-anak, apakah kalian dapat membedakan antara faktor interaksi sosial imitasi dan identifikasi? Perbedaan imitasi dan identifikasi adalah imitasi merupakan tindakan meniru tingkah laku, penampilan, atau sikap seseorang secara berlebihan. Sedangkan identifikasi merupakan kecenderungan yang terdapat dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Selanjutnya, faktor interaksi sosial ketiga yaitu sugesti. Sugesti berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikapnya dan diterima oleh orang lain. Pihak pemberi sugesti umumnya orang yang berwibawa dan dihormati. Contoh dari sugesti seperti seorang guru mengatakan kepada siswanya agar rajin belajar sehingga prestasi belajarnya menjadi baik. Contoh berikutnya, pemuka agama yang menyampaikan kepada jamaatnya untuk melaksanakan kewajiban dalam beragama. Contoh berikutnya, seorang kepala sekolah memberikan nasihat kepada murid-murid di lapangan. Dan contoh berikutnya seperti ketua kelas yang memotivasi siswa malas di kelasnya. Nah, anak-anak, dari faktor interaksi sosial ketiga, apakah kalian sudah dapat memahaminya? Jadi, sugesti merupakan suatu proses yang diberikan seorang individu kepada individu lain sehingga orang yang diberi sugesti menuruti atau melaksanakan tanpa berpikir kritis dan rasional.
Faktor interaksi sosial keempat yaitu simpati. Simpati adalah kondisi kepedulian seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, atau dirasakan orang lain. Contoh dari simpati yaitu ketika ada tetangga yang sedang tertimpa musibah, kita ikut merasakan kesedihannya. Contoh simpati kedua yaitu ketika ada teman yang sedang berulang tahun, kita ikut merasakan kebahagiaannya. Contoh simpati ketiga yaitu ketika ada tetangga yang meninggal, kita memberikan ucapan bela sungkawa. Dan contoh simpati keempat yaitu ketika teman juara lomba, kita mengucapkan selamat atas kemenangan yang sudah dicapai. Nah, anak-anak, selanjutnya faktor interaksi sosial kelima yaitu empati. Empati merupakan simpati mendalam terhadap orang lain yang dapat memengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Dengan kata lain, kita memosisikan diri kita pada orang lain. Contoh dari empati yaitu seorang pria jatuh sakit karena membayangkan kecelakaan yang telah menewaskan anggota keluarganya. Contoh empati kedua yaitu seorang murid membantu mencari solusi dari permasalahan yang dialami oleh gurunya maupun dengan memberikan tenaga. Contoh empati ketiga yaitu dengan mendirikan posko bagi para pemudik ketika musim lebaran maupun libur panjang, menjadi salah satu implementasi dari sikap peduli dari pihak-pihak tertentu kepada orang lain. Contoh empati keempat yaitu membagikan video di sosial media mengenal cara membuat kue. Hal tersebut dilakukan karena pengalaman pribadinya yang salah ketika membuat kue. Ketika ia mampu membuat kue dengan baik, maka ia membagikan tips kepada orang lain supaya orang lain tidak merasakan apa yang pernah ia alami. Nah, anak-anak, jelas berbeda ya antara faktor interaksi sosial simpati dan empati. Jika simpati hanya perasaan welas asih, kasihan, ikut bersedih atas penderitaan yang menimpa orang lain. Tetapi, empati lebih tinggi dari itu. Ia bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, lalu mengandaikan dirinya jika di posisi orang yang sedang mengalami penderitaan. Nah, anak-anak, pembahasan dari 5 faktor interaksi sosial menurut Surjono Sukanto telah dibahas. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Terima kasih. Don't forget to subscribe.